Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar hari ini. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Saya sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebaiknya Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Santi. Hadir, Bu. Oh, Cinta. Sakit. Sakit. Sani. Sakit. Dandi. Sakit juga ya? Nggak ada cowok yang masuk. Banyak sakit cowoknya, Bu. Kemarin habis futsal. Oh, Lia Sundari. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang tahu pelajaran kita hari ini? Fungsi kuadrat, Bu. Fungsi kuadrat, Bu. Nah, kalian tahu nggak fungsi kuadrat itu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Belum tahu kan? Jadi fungsi kita belajar fungsi kuadrat itu, jadi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyek karena kurvanya menyerupai lintasan benda jatuh. Baiklah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui setelah belajar ini kalian itu bisa menentukan karakteristik dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada 3 gambar. Gambar pertama itu ada jembatan yang melengkung ke atas dan ada yang atasnya itu melengkung ke bawah. Ada yang tahu itu apa? Tidak, Bu. Nah, di sini itu membentuk sebuah kurva. Ada lagi itu dalam permainan basket. Kalian sering lihat kan? Nah, di gambar yang ketiga itu ada orang yang sedang bermain basket. Kalian sering tidak melihat orang bermain basket? Sering, Bu. Bagaimana bentuknya ketika bola dilemparkan kepada ringnya itu? Melambung. Melambung, membentuk sebuah apa? Lengkungan, Bu. Lengkungan, ya betul. Selanjutnya itu, nah dari 2 gambar tadi sering sekali kita tidak menyadari bahwa peristiwa tersebut membentuk sebuah kurva dalam bentuk fungsi kuadrat. Setelah kalian tadi, di sini apakah kalian sering mengamati saat kita akan menyiapkan tanaman menggunakan tulang? Nah, membentuk apa halnya itu saat kita menyiapkan tanaman? Melengkung juga kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bentuk umum fungsi kuadrat. Ada di sini ada bentuk umum fungsi kuadrat. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan kepada Najwa. Fx sama dengan A kali X kuadrat ditambah B kali X ditambah C. Ya, betul. Di sini kalian sudah diperkelompokkan. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Selama Ibu menjelaskan, kalian juga harus mengamati LKPD yang telah diberikan ya. Ya, Bu. Nah, parabola itu merupakan bentuk fungsi kuadrat dalam bentuk grafik, di mana fungsi kuadratnya itu adalah fungsi polinom yang cukup banyak, di mana pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, kalian
fungsi keluarga itu bisa diselesaikan dengan cara apa saja? Tidak, Ibu. Jadi, fungsi itu bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat, dan menggunakan rumus ABC. Ada yang ingat tidak rumus ABC itu bagaimana? Tidak, Bu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yaitu, buatlah grafik fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 dengan cara melengkapi tabel. Bagaimana, kalian sudah membawa kertas berpeta yang Ibu berikan tugas? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel nih. Tabel x dan y untuk fungsi f(x) tadi. Siapa yang bisa mengisinya? Nah, di sini kan ada tabel untuk nilai x dan y untuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2. Di sini untuk nilai x-nya -1 itu kan masih kosong. Kita akan cari sama-sama ya. Iya, Bu. Jadi untuk f(x) sama dengan x pangkat 2, kan di sini min 2 ada hasilnya yaitu 4 dan kita akan mencari min 1. Jadi di sini sama dengan min 1 pangkat 2. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. ya, betul. Berarti kita isi di sini 1. Sesuai dengan buku yang telah kalian pegang. Untuk selanjutnya itu x ini kita ganti dengan nilai 0. Jadi 0 pangkat 2 hasilnya itu 0, Ibu. 0 juga. Untuk 1 pangkat 1 1. betul sekali. Nah, sekarang x pangkat 2 itu kita ubah dengan nilai x-nya itu sama dengan 2. Siapa yang tahu hasilnya? Saya, Bu. Berapa hasilnya? 4. Yeay. Nah, setelah kita mengetahui isi tabel ini, kita akan membentuk. Nah, selanjutnya itu kita akan bentuk gambar seperti ini. Kalian gambar juga ya di buku kalian. Ya, Bu. Untuk min 2,4 itu, jadi x-nya itu min 2 dan nilainya itu nilai y-nya min 4. Di sini berarti kan. Untuk min 1,1 nilai x-nya min 1 dan nilai y-nya 1. Jadi kita garis di sini. Paham kan semua? Paham, Bu. Selanjutnya 0,0, 1,1 dan min 2 dan 2,4. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis tadi yang telah kita bentuk. Membentuk apakah garis yang telah kita bentuk ini? Melengkung. Grafik fungsinya itu terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Sudah pintar semua ya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Nah, selama kalian ngerjain LKPD, kalian harus ingat, jika nilai A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya itu kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Contohnya tadi kan nilai X-nya itu kan min 1. Min 1 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0, Ibu. Berarti kurvanya itu terbuka ke bawah. Sedangkan jika nilai x-nya itu 1 atau a-nya itu 1 dan lebih besar dari 0, itu kurvanya terbuka ke atas. Ya. Sekarang yang KBD yang telah Ibu berikan tadi, apakah ada yang sudah menjawab?
Sudah paham semua ya mengerjakan KPD-nya? Kalian diberikan waktu selama 30 menit dalam mengerjakan KPD. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ke ibu langsung ya. Ya, Bu. Apakah sudah semua mengerjakan KPD-nya? Sudah, Bu. Jika selesai, itu kan ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang mau maju untuk nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Najwa. Jadi jawaban yang nomor 1 yang bagian A, jembatan B terbuka ke bawah, sedangkan jembatan A terbuka ke atas. Yang B, yang menentukan lebar sempitnya grafik fungsi kuadrat terbuka adalah nilai A. Setelah mengamati 10 grafik yang diberikan, jembatan B yang lebih lebar terbuka. Nah, di mana jawaban dari kelompok 1? Apakah sudah benar? Benar. Sekarang kita bagi tepuk tangan. Selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3. Kepada Wahid Raja silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari 2 dan 3. Fungsi kuadrat yang terbuka ke atas adalah jawaban terbuka ke atas A dan B. Dan yang ketiga itu fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah adalah B dan C. Cukup sekian dari kelompok kami. Nah, jawaban dari kelompok 2. Sudah paham semua? Jawabannya cukup bagus-bagus semua ya anak-anak. Kita bagi plus lagi. Dari jawaban teman-temannya tadi, apakah ada yang ingin mengasih saran atau jawaban lain? Enggak. Sudah, berarti benar semua ya anak-anak. Nah, sekarang silakan kalian kumpul SKPD-nya. KPD-nya telah dikumpul. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, silakan kepada Bella. Dari pembelajaran yang dipaparkan tadi, kesimpulannya fungsi kuadrat itu fungsi polinom suku banyak. Fungsi polinom itu dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ya, betul. Kita bagi atas lagi. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk materi selanjutnya itu yaitu mengkonstruksi fungsi dari kuadrat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi